Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 4 yang akan menyampaikan materi yaitu tentang arsitektur set instruksi. Sebelum ke materinya, di sini kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya yaitu bernama Prayoga Sofyan dari NPM 25 30 446. Ya, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Fajar Sidik, NPM saya 25 30 434. Perkenalkan, nama saya Febra Kavi Saputra dengan NPM 253040043. Dan untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materinya. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, yaitu ISA adalah penghubung antara program dan prosesor. Ketika kita menulis program dalam bahasa seperti Java atau C, program tersebut akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Nah, aturan bahasa mesin itu ditentukan oleh ISA. ISA menentukan jenis perintah, apa yang bisa dijalankan prosesor, dan bagaimana perintah itu diproses. Nah, ISA itu menentukan yaitu ada jenis instruksi yang dapat dijalankan, format instruksi, cara penyimpanan dan pengolahan data, dan register yang digunakan. Contohnya, ISA itu ada X86, ARM, dan RISC-V. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang model von Neumann. Model von Neumann adalah konsep dasar arsitektur komputer modern. Dalam model ini, data dan program disimpan dalam memori yang sama. CPU mengambil instruksi dari memori, kemudian menjalankannya secara berurutan. Kelemahannya adalah jalur data yang digunakan bersama bisa menjadi lambat, yang disebut von Neumann bottleneck. Nah, model von Neumann ada kelebihannya, yaitu satu, program dan data dalam memori sama. Kedua, desain sederhana. Ketiga, fleksibel untuk berbagai aplikasi. Empat, mudah dikembangkan. Nah, untuk kekurangannya, terjadi von Neumann bottleneck. Eksekusi instruksi berurutan, keterbatasan kapasitas memori, kurang optimal untuk aplikasi modern. Nah, komponen utamanya yaitu memori, kontrol unit, ALU, dan register. Dan selanjutnya ada data movement instruction. Data movement instruction adalah instruksi yang digunakan untuk memindahkan data. Sebelum data dihitung oleh ALU, data harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam register. Instruksi ini tidak melakukan perhitungan, hanya memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh instruksi yaitu load, memindahkan data dari memori ke register. Store, menyimpan data dari register ke memori. Move, memindahkan data antar register. Dan selanjutnya ada arithmetica instruction, yaitu instruksi yang melakukan operasi hitung. Instruksi ini diproses oleh ALU. Contohnya add untuk penjumlahan dan sub untuk pengurangan. Hasil operasi biasanya disimpan kembali ke dalam register. Instruksi untuk operasi matematika, contohnya adalah add penjumlahan, sub pengurangan, mul perkalian, div pembagian. Dan selanjutnya control instruction. Digunakan untuk mengatur jalannya program. Tanpa instruksi ini, program hanya berjalan lurus dari atas ke bawah. Dengan control instruction, program bisa melakukan percabangan, perulangan, dan pemanggilan fungsi. Contoh, instruksi untuk mengatur alur program yaitu jump, branch, call, dan return. Digunakan untuk percabangan, perulangan, dan pemanggilan fungsi. Dan selanjutnya itu adalah studi kasus RISC-V. Nah, di sini itu RISC-V adalah ISA modern yang bersifat open source. Dan juga konsepnya adalah RISC, yaitu menggunakan instruksi yang sederhana dan cepat. Karena open source, RISC-V banyak digunakan untuk pendidikan dan pengembangan prosesor baru.
Dan di sini ciri-cirinya itu adalah open source, instruksi sederhana, efisien, dan modular. Dan RSCV ini digunakan untuk embedded system, IoT, dan pendidikan dan riset. Dan untuk selanjutnya itu adalah contoh instruksi RSCV. Di sini itu contoh ini menunjukkan bagaimana RSCV melakukan operasi sederhana. Instruksi pertama dan kedua mengisi register dengan angka. Instruksi ketiga menjumlahkan keduanya. Hasilnya ada 15. Dan di sini juga ada add X1, X0, 5. Dan kedua itu ada add X2, X0 sama dengan 10. Dan ketiga itu ada add X3, X1, dan X2. Penjelasannya itu adalah X1 diisi dengan nilai 5, X2-nya diisi dengan nilai 10, X3-nya berisi hasil penjumlahan X1 dan X2. Dan di slide selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ISA sangat penting karena menjadi dasar komunikasi antara program dan prosesor. Model von Neumann menjadi fondasi arsitektur komputer, dan RISC-V adalah contoh ISA modern yang efisien dan terbuka untuk dikembangkan. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.